Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah yang berkaitan dengan meyakini adanya kitab suci Allah serta menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Langsung saja kita bahas yang pertama adalah iman. Pengertian iman menurut bahasa yakni yakin atau percaya, sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Kemudian, pengertian dari kitab, menurut bahasa, kitab berasal dari kata kataba, bahasa Arab, yang berarti menulis. Sedangkan menurut istilah, kitab berarti sekumpulan wahyu atau kalam Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Berarti pengertian iman kepada kitab adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Nabi dan Rasul yang berisi wahyu Allah berupa perintah dan larangan yang disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4, yakni kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Kita bahas satu persatu dari kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di Bukit Sinai atau biasa dikenal dengan Bukit Tursina. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-15 sebelum Masehi. Kitab Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani dan biasa disebut dengan Torah. Turunnya kitab Taurat dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Isi kitab Taurat ada 10 perintah Tuhan atau biasa dikenal dengan nama The Ten Commandments, yang isinya adalah 1. Perintah mengesahkan Allah. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah mulai kitab Taurat sampai kitab Al-Quran, semuanya perintahnya adalah mengesahkan Tuhan atau mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, jelas ya, supaya mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, supaya menghormati ayah dan ibu. Jadi perintah menghormati ayah dan ibu tidak hanya diperintahkan di dalam surat Al-Quran, tetapi sudah ada sejak zaman kitab Taurat. Larangan membunuh sesama manusia. Dulu di kelas 10 sudah pernah kalian bahas bahwa sesama manusia itu bagaikan satu tubuh, ya. Jadi tidak boleh membunuh sesamanya. Yang selanjutnya, larangan berzina. Larangan berzina, baik itu berzina maupun yang mendekati zina, semuanya dilarang oleh Allah. Larangan mencuri, larangan bersaksi menjadi saksi palsu, serta yang terakhir adalah larangan mengambil hak milik orang lain. 10 isi kitab Taurat ini diperintahkan dari kitab Taurat sampai nanti di kitab Al-Quran kecuali menyucikan hari Sabtu. Selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau yang sekarang disebut dengan Israel. Kitab Zabur diperuntukkan kepada Bani Israel
diturunkan dengan bahasa Kipti. Kitab Zabur biasa disebut Mazmur atau Paskah, dan turunnya kitab Zabur dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 55. Isi kitab Zabur. Zabur itu artinya adalah puji-pujian, sedangkan isinya berupa nyanyian dan pujian kepada Allah tentang nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya. Pokok ajaran yang ada di dalam kitab Zabur mengenai kewajiban menyembah Allah yang Maha Esa dan petunjuk bagi umat Nabi Daud berupa doa, zikir, nasihat, dan kata-kata yang penuh hikmah. Karena Zabur isinya tentang nyanyian dan pujian, maka biasa disebut Mazmur ya. Kemudian kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem, diperuntukkan kepada Bani Israel dan diturunkan dengan bahasa Suryani. Injil biasa disebut dengan Bible atau Alkitab. Turunnya kitab Injil dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kandungan kitab Injil yang pertama memuat ajaran pokok berupa perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Maksudnya adalah sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yakni mengesakan Allah. Yang kedua adalah perintah untuk menjauhi sifat tamak dan rakus. Di dalam kitab Injil lebih ditekankan kepada sifat zuhud, ya, tidak tamak, tidak rakus, menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Jadi di dalam kitab Injil membenarkan adanya perintah yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Zabur. Dan yang terakhir, menceritakan datangnya Nabi akhir zaman setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang tidak lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir turun, yakni kitab Al-Quran. Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di Gua Hira. Bertahanus atau berkholwat di Gua Hira. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada umat-umat pada zamannya, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Turunnya kitab Al-Quran dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 7. Nama lain Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki beberapa nama. Kita akan bahas hanya 5 saja karena terlalu banyak. Yang pertama adalah Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Az-Zikr yang berarti peringatan, Asy-Syifa yang berarti penyembuh, An-Nur yang berarti cahaya, Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan nama-nama yang lain, ada Alkitab, ada Al-Mubarak, dan lain sebagainya. Kemudian turunnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pertama kali yang turun ayat Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Sedangkan ayat yang terakhir turun diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu karena ajaran di dalam Al-Quran memuat ajaran dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini bukan berarti kitab Al-Quran menyalahkan kitab yang sebelumnya,
Tetapi kitab sebelum Al-Quran hanya diisyaratkan kepada umat terdahulu, sedangkan Al-Quran menjadi pedoman bagi umat hingga akhir zaman. Pembahasan yang terakhir yakni keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci pembenar dari kitab-kitab terdahulu, mengukuhkan kebenaran yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kitab Al-Quran membenarkan kitab terdahulu. Di banyak perintah yang ada di dalam kitab sebelumnya dibenarkan di dalam kitab Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar, yakni Al-Quran. Karena Al-Quran bisa dipakai hingga nanti akhir zaman. Kemudian Al-Quran terjamin kemurniannya. Allah sudah berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran, sehingga Al-Quran terjamin kemurniannya. Yang keempat, Al-Quran memuat hal yang universal dan umum. Jelas, karena di dalam Al-Quran berisi tentang ibadah, berisi tentang akhlak, berisi tentang akidah, berisi tentang ilmu pengetahuan, filsafat, dan lain sebagainya. Kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan diniatkan dengan ikhlas, maka akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Ada ilmu matematika, fisika, biologi, dan lain sebagainya, semua termuat di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, saya ingatkan, karena kita juga masih dalam kondisi pandemi, maka jangan lupa protokol kesehatan diterapkan dimanapun kita berada, sering-sering cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, pakai masker, dan jaga jarak. Kemudian kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.